Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini semuanya pada sehat. Ada yang sakit? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Uti, Utin, sama Rizky Aditya. Kemana dia? Kemana? Sakit. Utin ada suratnya. Rizky? Enggak. Enggak ada. Di Alfa? Alfa ya. Nah. Nah, hari ini semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Nah, kita hari ini akan belajar materi biologi. Ya kan, waktu SMP, apakah kalian masuk semua? Tatap muka? Enggak. Kenapa? COVID. COVID itu apa? Virus. Virusnya apa? Virus corona. Bisa menular? Bisa. Ada yang pernah sakit batuk, pilek? Pernah. Pernah apa penyebabnya? Virus. Virus apa? Virus flu. Virus apa sih? Batuk, pilek. Apa yang pernah cacar? Siapa yang pernah kena cacar? Nah, apa penyebabnya? Ada mandi? Mau dia nih kalau ada mandiin. Siapa sih yang pernah kena cacar? Apa penyebabnya? Menular. Penyebabnya menular. Kalau penyebab berarti itu yang mengakibatkan sakit cacar itu sendiri, ya. Nah, kalau cacar itu berarti kita kena virus. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi kita berkaitan dengan virus. Nah, di mana kalian kan sudah pernah mendengar virus, ya. Kalian kemarin waktu tidak masuk SMP belajarnya secara daring gara-gara virus. Virus apa? Virus corona. Nah, ini ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi virus di mana kalian bisa mengetahui ciri-ciri virus, bentuk virus, ya, daur hidup virus dan peranan virus, ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan ada 4 item yang buat item 1, 2, 3 dari ciri-ciri, bentuk, struktur, dan daur hidup akan Bapak jelaskan pada pertemuan ini. Untuk peranan virus dan manfaat Bapak hadir di pertemuan kedua, ya. Nah, ini akan Bapak tampilkan video mengenai virus. Silahkan kalian perhatikan. Setelah kalian perhatikan, nanti Bapak bagi menjadi kelompok, ya. Habis itu kita diskusikan. Setelah kalian diskusikan, silahkan kalian presentasi ke depan dari hasil diskusi yang sudah kalian bikin. Bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa, silakan perhatikan video penjelasan mengenai virus. Ini videonya, bentar Bapak tampilkan
ke depan terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, ini bisa kalian saksikan. Nah, silakan kalian perhatikan penjelasan video tersebut. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus. Virus yang pertama ciri ini adalah aseluler. Kenapa aseluler? Karena dia bisa merupakan sel, ya, yang jauh lebih kecil daripada bakteri. Bakteri makhluk hidup punya seluler, tapi virus yang jauh lebih kecil daripada bakteri makhluk hidup membutuhkan sel. Kemudian kedua, dia merupakan organisme berlainan antara bakteri dan virus. Kenapa? Disebut mati ini bisa dipisahkan. Yang pertama variasi tumbuh hidup dan dia bisa melakukan replikasi atau bisa berkembang biak. Kemudian yang ketiga, virus kecil ukurannya, yaitu antara 20 sampai 300 mikron. Yang keempat, dia tidak dapat melakukan metabolisme di luar paru hidup. Jadi dia tidak akan bisa berkembang biak di alam, tapi dia akan bisa berkembang biak di dalam tubuh hidup, misalkan di embrio telur. Kemudian ini punya dapat diatur oleh mikroskop elektron, tidak bisa diatur oleh mikroskop. Oke, kita masuk ke pembicaraan dulu tentang ilmuwan yang berkali di bakteri. Dia berhasil PNP, itu menjadi virus yang menyebabkan dapat ditemukan pada dalam bersama. Kemudian disebutkan pada kasus yang menjadi yang terakhir adalah virus virus. Nah, virus virus bisa berhasil informasi yang diperlukan tergantung mengenai virus. Ini masih banyak yang lain, karena dibilang sendiri kita masuk ke struktur virus. Struktur virus yang saya gambarkan seperti ini dan paham atau virus masif. Nah, tapi ini tersusun atas protein. Setiap satuan protein itu disebut komponen. Di bawahnya itu sudah ekor susun dari protein dan lemak. Kemudian ada selang ekor dan ada dasar. Di dalam plastik itu terdapat materi biologis yang berupa DNA atau RNA. Tidak semua virus seperti ini. Kebanyakan virus ini berupa saja. Ya, nah itu disebut virulen. Karena virus yang berupa virulen saja itu bisa menginfeksi. Silahkan diamati ya. Habis itu baru kita diskusikan. Ekor itu digunakan oleh bakteri untuk menginfeksi bakteri. Sedangkan rambut ekor itu digunakan untuk menerima angkat. Jadi apakah bakteri lewat akan menginfeksi, maka dia akan menempelkan bakteri ke bakteri. Nah, dari video yang udah kita saksikan, ya, kita pause sebentar. Ya, ini Bapak pause sebentar. Nah, dari video yang udah kalian saksikan tadi, kalian udah mengetahui yang pertama ciri-ciri, betul? Yang kedua bentuk, ya, sama hasil penemuan, betul kan? Nah, yang pertama yang bakal Bapak tanyakan, tadi ciri-ciri virus itu apa aja, Kak? Ciri-ciri virus yang kalian ketahui dari hasil video. Pak?
dapat dikristalkan. Nah, ya, tedet lewat. Iya, makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Ada yang lain lagi? Aseluler. Ada yang lain lagi? Apa? Yang memiliki DNA dan RNA. Apa lagi? Udah, ini nampaknya mode mode getar, ya, mode senyum, mode smile. Nah, jadi modenya masih ada 3, tidak ada penambahannya. Tadi tambah Pak. Mode apa? Mode memberanikan diri. Kan dia. Kak, ukurannya sangat kecil. Ada yang lain lagi? Ada yang paling penting tadi dari pernyataan dari ciri-ciri virus. Bersifat aseluler, habis apa lagi? Kapsid. Nah, ada yang paling penting ya, katanya virus bisa dibilang benda mati dan virus bisa dibilang benda hidup. Nah, kalau benda mati ngapa? Dapat dikristalkan. Ya, kalau dibilang benda hidup dapat berkembang biak. Dengan cara dengan cara parasit obligat. Tadi udah ada penjelasannya. Ngapa? Virus dapat berkembang biak pada makhluk hidup, bukan pada benda mati. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi videonya. Sambil diingatlah pas melihat video, sambil kalian ingat, ya. Masa nanti udah ditanya ada 3 mode lagi. Mode apa? Mode smile. Nih. Mode getar, ya, sama mode silent. Tidak tahu apa. Ya kan? Nah, silakan. Ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi videonya. Nah, ini kan tadi kan udah bisa kita lihat nih ciri-cirinya aseluler, ya, habis itu makhluk hidup peralihan, kan, dibilang benda hidup bisa, ngapa, dibilang benda mati itu bisa, ngapa, kan ada alasannya, ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi videonya tentang struktur. Nah, ini terus kita lanjutkan. Nggak usah tegang, ya. Sambil perhatikan, silakan ditulis, diamati apa yang kira-kira kalian anggap itu penting. Dan yang terakhir adalah bentuk konteks. Ini contohnya adalah dalam teori besar. Nah, bentuk konteks itu juga disebut dengan bentuk T, di mana DNA atau RNA harus semua ada dalam hasilnya. Kemudian ada lagi virus yang disembunyi oleh campur atau yang disebut dengan envelop. Nah, virus yang disembunyi oleh envelop nah, bakteri itu bisa membantu dari protein yang terbentuk.
kita sekarang sambil dicobain dulu ya. Nah, ini pakai bakteri, ini bakteri fermentan. Kemudian ada bakteri bak yang menempel di sel bakteri. Kemudian ini namanya karakter absorpsi. Kemudian bakteri bak akan membuat sel bakteri akan menjadi lunak. Seperti akan tergabung dengan bakteri dari bakteri. Setelah itu fase pembelahan diri. Fase pembelahan diri adalah materi genetik daripada virus akan memerintahkan bakteri untuk membelah diri, dan setiap pembelahannya hasil pembelahannya tidak dapat materi genetik dari virus. Nah, ini disebut dengan delta. Untuk katalitik itu tidak kalau katalisis itu bukan. Jadi katalitik itu berarti nanti itu akan menggunakan reagennya. Karena sekarang ini bahwa kita bakteri. Nah, kita akan mulai dari segi tadi ada fase resepsi, kemudian ada fase identik. Tapi untuk fase untuk itu bagian-bagian dirinya tutup kembali. Ini namanya fase perakitan. Jadi kelihatan bentuknya utuh kembali. Kemudian yang terakhir adalah dia akan menggunakan sel bakteri pertahanannya sehingga bakteri yang sudah terbentuk akan keluar. Fase kemudian itu bisa menjadi fase litik apabila tubuh inang yang dikuasainya imunitasnya lemah. Nah, kan kita udah menyaksikan tadi video mengenai ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, ya, dan daur hidup virus, ya. Nah, dari 3 materi ini, sebelum Bapak bagi kelompok, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah, kalau tidak ada yang mau bertanya. Berarti dari penjelasan video yang udah kalian amati, kalian bisa paham semua? Bisa dipahami dari video yang udah ditampilkan? Bisa? Kalau bisa, di sini Bapak ada nyiapkan bahan LKPD, ya. Kalian Bapak bagi menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok itu kalian tadi ada berapa jumlahnya? 28 ya, karena ada 2 orang yang tidak masuk. Berarti silakan kalian bagi. Ada yang satu kelompok itu isinya 6, ada yang satu kelompok isinya 5. Ya, bagi kelompok silakan Bapak bagi sesuai dengan absen jak lah ya. Nah, tadi itu Bapak tanya yang suka gambar siapa. Nah, dia yang mau angkat tangan. Nah, jadi Bapak bagi sesuai dengan absen aja. Ya. Untuk kelompok 1 ada Anissa. Habis itu Diki. Anissa, Diki, Iin. Ya. Neza. Randy sama 1, 2, 3, 4, 5 sama Muhammad Abil. Nah, Yaya sama Derry. Sisanya kelompok 5. Tahu kan sisanya kan? Yuk, mejanya disatukan, saling berhadapan. Bapak bagi LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Udah ya. Kalau udah, ini Bapak bagi LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah Bapak bagi, silakan kalian diskusikan ya di LK 1 ya atau LKPD 1 ya tentang ciri-ciri virus,
struktur virus dan daur hidup virus. Ya, setelah kalian diskusikan, nanti silakan kalian presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, latihan 1 dari ciri-ciri struktur dan daur hidup virus. Ya, nah silakan kalian diskusikan. Ada yang bingung, ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan. Kelompoknya ditulis di sana. Setelah itu kalian isi sesuai dengan petunjuk. Ya, di sana ada petunjuk, carilah dari beberapa referensi yang menjawab setiap pertanyaan yang sudah disajikan. Ya, yang kedua, masukkan data-data yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi kelompokmu. Yang ketiga, silahkan setelah kalian setelah kalian diskusi, ya, silakan kalian presentasikan ke depan. Ya, jadi nanti ada berapa kelompok kalau waktu kita cukup, ya, beberapa kelompok. Kalau bisa cukup berarti semuanya maju, kalau nggak bisa berarti ada perwakilan 2 atau 3 kelompok maju, presentasi sesuai dengan diskusi yang udah kita lakukan. Pertanyaan? Silakan angkat tangan. Nah, kelompok ini. Apa man? Yang ini enggak usah dulu, ini nanti pertemuan kedua. Yang ini dulu. Nah, ini. Nah, sesuai dengan video yang udah kalian tonton tadi, yang udah Bapak tampilkan. Nah, ini silakan isi nama kelompoknya. Ya, habis itu kalian isi di sini ciri-ciri, habis itu struktur dan bentuk virus tadi itu apa, sama daur hidup. Nah, di daur hidup silakan kalian isi dan kalian jelaskan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nah, apa nih? Yang mana? Yang nomor 5, lengkapi tabel perbedaan. Berarti cari perbedaan dari daur litik sama daur lisogenik. Nah, iya, dijelaskan perbedaannya. Kalau tidak cukup di dalam kotak, silakan isi di bawahnya. Ya, pokoknya ada yang bertanya untuk nomor 5, ya. Untuk nomor 5 yang tabel diskusi tadi, di sana kan ada ditanyakan tentang perbedaan, ya. Perbedaan dari daur litik dan daur lisogenik. Kalau di dalam tabel yang Bapak siapkan itu tidak cukup, silakan kalian isi di bawahnya, ya. Paham kan? Nah, ini buat nomor 1, kalau kalian tahu ciri-ciri ukuran, ya. Ukuran itu ngapa? Sini kalian jelaskan. Sejak di sini semuat-muatnya, nanti kalau tidak muat pindah di belakang sini pun tidak masalah. Di luar dari kotak. Yang penting ada namanya. Ya. Nanya, Pi. Udah semua kelompoknya? Kelompok siapa yang udah? Nah, ada berapa? Ada 2 kelompok. Nah, kelompok inilah dulu. Ya, silahkan untuk kelompok Anissa, Iin, Abel, Randy, maju ke depan, kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian, silakan kalian dengarkan. Apabila masih ada yang bingung dari hasil presentasi temannya, silakan kalian angkat tangan, ya, kalian bertanya, ya. Nah, yuk kita presentasi untuk kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Anissa Lestari. Yang akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Dalam nukleat DNA dan RNA, penjelasan sebagai informasi genetik jangka panjang. Bagian tumbuh 1. Kapsid. Fungsinya sebagai pemberian bentuk pada virus, melindungi asam nukleer virus dan kerusakan. Fase adsorpsi
Tahap menempelnya virus pada sel inang. Absorpsi terjadi karena virus memiliki serabut ekor yang menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Fase perakitan, tahap penyusun asam nukleat dan protein virus menjadi partikel virus yang utuh. Awal bakteri sel inang, siklus litik non-virulen, siklus lisogenik virulen. Akhir bakteri sel inang, siklus litik mengalami lisis mati, siklus lisogenik tidak mengalami lisis tidak mati. Dari penjelasan kami, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang mau bertanya enggak dari penjelasan kawannya? Nah, dari ciri-ciri tadi kan dibilang virus itu kan bisa dibilang benda mati, bisa dibilang benda hidup atau makhluk hidup. Nah, ngapa? Kalau dibilang benda hidup, karena dapat berkembang biak. Kalau benda mati, dapat dikristalkan. Ya, betul. Ya, kita berikan tepuk tangan sama-sama. Ada, berarti silakan duduk. Nah, silakan ditutup. Sampai di sinilah presentasian kami. Jika ada salah, mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan tepuk tangan. Kawannya dah berani presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. yang lain dilihat kawannya. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang virus. Dapat dikristalkan karena virus makhluk aseluler atau tidak memiliki sel. 3. Tidak melakukan aktivitas metabolisme karena virus tidak memiliki metabolisme sendiri dan membutuhkan sel inang untuk membuat produk baru. Nama-nama bagian tubuh DNA mengarahkan protein replikasi sel inang untuk Perbanyakkan partikel virus di dalam sel inang. Sel inang akan dikendalikan oleh materi genetik dari partikel virus keluar dari sel inang dengan memecahkan sel tersebut. Virus-virus baru ini siap untuk menyerang sel-sel inang lainnya dan sebelum kami menutup presentasi ini, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang mau bertanya enggak dari presentasi kawannya tadi? Perbedaan daur litik sama daur lisogenik. Awal bakteri atau sel inang. 2. Jumlah tahapan. 3. Kelanjutan siklus. 4. Kondisi akhir bakteri atau sel inang. Plus buat kawannya. Nah, silakan. Sekian presentasi dari kami. Maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciri kan, struktur, bentuk, ya, dan daur hidup dari virus itu sendiri, ya kan? Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mungkin pelajaran kita sampai di sini karena waktu pun sudah habis. Bapak kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.